Ada seorang teman follower di TikTok ini yang meminta saya untuk membahas Matius 6 ayat 14-15 dengan pertanyaan, apakah pengampunan dosa yang Allah berikan itu bisa dibatalkan? Dan apakah dosa saya bisa diampuni sekalipun saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Mari kita mulai dengan membaca Matius 6 ayat 14-15 ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pada kalimat utama yang pertama, ada kalimat positif, Bapamu yang di surga akan mengampunimu. Kata kerja mengampuni ditulis dalam bentuk futurum indikatif aktif. Suatu bentuk future tense, kata kerja bentuk yang akan datang. Bahwa tindakan mengampuni atau batal mengampuni ini pasti akan Allah laksanakan. Di sini, Allah bukan hanya sekedar bicara atau semacam sekedar mengancam, tetapi ada semacam jaminan bahwa Ia pasti akan melaksanakan dan menggenapi apa yang dikatakannya. Perhatikan diagram tata bahasa ini. Kegiatan atau tindakan Allah yang akan mengampuni ini diikuti oleh anak kalimat, jika kamu telah, dan ini adalah bentuk lampau aorist aktif subjungtif. Suatu kalimat pengandaian yang bersyarat, yang biasanya disertai dengan kata jika maka. Jika kamu telah mengampuni sesamamu manusia, maka Allah akan mengampuni kita, dan begitu pun sebaliknya. Atau dengan kata lain, seperti yang dikatakan Richard B. Gardner, jika kita menolak untuk mempraktekkan pengampunan terhadap orang lain, maka kita juga akan membatalkan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Atau dengan kata lain, seperti yang dikatakan Richard B. Gardner, jika kita menolak untuk mempraktekkan pengampunan terhadap orang lain, maka kita juga akan membatalkan pengampunan Tuhan dalam hidup kita sendiri. Sebab kita telah mengambil hak prerogatif Allah sebagai hakim yang maha adil. Maksudnya begini, kalau ada orang yang berbuat salah terhadap kita, kita ampuni saja dia. Kita telah melepaskan dia dari konsekuensi menanggung hukuman dari kita. Tetapi orang itu tidak akan terlepas dari tangan Allah sebagai hakim yang maha adil. Allah akan menghukum orang itu. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang itu, dan menghukum orang itu, bukankah itu berarti bahwa kita telah mengambil hak Allah untuk menghukum orang itu? Dan tindakan tidak mengampuni seperti itulah yang membuat kita sendiri akan menerima penghakiman untuk diri kita sendiri dari Allah. Kita bisa bandingkan dalam Yakobus 5 ayat 9 dan 2 Petrus 3 ayat 7 dan 12. Loh, kok sepertinya Allah bisa membatalkan pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Menurut John MacArthur, kalimat ini bukan berarti seseorang belum mendapatkan pengampunan. Seorang percaya sudah mengalami dan menerima pengampunan atau dibenarkan di hadapan Allah melalui karya keselamatan Yesus Kristus. Dan ini sudah cukup untuk membayar hukuman orang percaya itu. Allah tidak akan menarik kembali pembenaran, penebusan, dan keselamatan dari mereka yang telah menerima pengampunan dosa yang telah diberikan oleh Yesus kepada semua orang percaya. Tetapi sebaliknya, Richard B. Gardner mengatakan, jangan sampai kita berpikir demikian, bahwa dengan tidak mengampuni orang lain, kita akan kehilangan keselamatan, yaitu keselamatan yang dikerjakan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengampuni atau tidak mengampuni seseorang tidak memiliki pengaruh terhadap keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengan pengampunan yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya, itu berarti kemudian ia berhak mendapatkan dan menuntut pengampunan dari Allah karena ia telah mengampuni orang lain. Tidak ya, tidak berarti demikian. Yang benar adalah bahwa Allah telah lebih dahulu mengampuni kita sebelum kita mengampuni orang lain. Lalu berikutnya, sikap mengampuni yang seperti apa? Yang harus kita ketahui bahwa sikap kita terhadap orang lain merupakan indikasi sikap kita terhadap Allah. Sikap mengampuni ini harus disertai dengan ketulusan, kepedulian, dan kasih pada orang tersebut,
tanpa memperhitungkan atau memperdulikan kesalahan-kesalahan yang telah dibuatnya. Bandingkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kisah anak yang hilang. Myron S. Augsburger mengatakan bahwa orang yang tidak mengampuni berarti telah dan sedang menyimpan dendam atau kepahitan yang akan membengkokkan semangat orang yang tidak mau memaafkan. Betapa sangat jauh lebih baik untuk melepaskan atau mengampuni si pelaku kejahatan daripada kita sendiri membakar energi psikis yang membawa kebencian dan kepahitan karena kita tidak mau mengampuni. Lalu pengampunan terhadap kesalahan atau dosa yang seperti apa? Spiros Odiastes menjelaskan, secara etimologis dari kata pelanggaran atau dosa yang dapat diartikan jatuh atau menjatuhkan diri di pinggir jalan. Atau disebut juga sebagai kesalahan, penyimpangan, kekeliruan, yaitu suatu dosa yang tidak bersifat keji. Bahkan terkadang tidak selalu menyiratkan sebuah kesalahan. Horst Robert Bals mengatakan bahwa paraptoma atau kesalahan, pelanggaran, dosa di ayat ini adalah dosa yang lebih rendah kualitasnya dari hamartia, yaitu dosa yang menyebabkan penghukuman dan kebinasaan. Pelanggaran dosa paraptoma di sini dikaitkan dengan dosa sebagai pelanggaran individu terhadap Allah atau suatu pelanggaran dosa yang bersifat mengendalikan, yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami pembenaran di dalam Kristus Yesus, atau dapat disebut sebagai dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita bisa bandingkan dalam Roma 4 ayat 25 dan 2 Korintus 5 ayat 19. Lalu, apakah semua ini memberi dampak dalam hidup kita? W.D. Davis mengatakan bahwa pengampunan yang kita berikan kepada sesama dan pengampunan yang kita dapat dari Allah itu sangat mempengaruhi pertumbuhan iman kita. Bandingkan Lukas 17 ayat 3-6. Dan hal ini akan membuka kesempatan terjadinya mujizat-mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, doa permohonan kita akan mendapatkan prioritas dari Allah Bapa untuk didengar dan dijawab karena kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat 14-15, Matius 18 ayat 15-35, Markus 11 ayat 20, dan Lukas 17 ayat 3-6. Dan yang ketiga, kita membebaskan diri kita dari kebencian dan kedengkian dan dendam karena kita telah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat, bahwa kita melakukan firman Tuhan dan mendapatkan upah surgawi dan jasmani. Untuk lebih jelasnya, saya akan membahas serta mengupas tuntas penggalian eksegese ayat ini pada program live di TikTok ini. Kiranya penjelasan saya dapat menjadi berkat untuk Anda semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.